Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang dasar dari bangun ruang. Salah satunya adalah penyederhanaan bentuk akar. Jadi ini kita belajar dasarnya dulu sebelum kita bisa menjawabnya. Oke, penyederhanaan bentuk akar. Baik, penyederhanaan bentuk akar yang kita ketahui di sini adalah akar 1. Akar 1 ya 1. Akar 4 2. Kalau 3 akar 9. Kemudian 4 akar 16. Kalau akar 25 5. Akar 36 6. Akar 49 7. Akar 64 8. Akar 81 9. Akar 100 10. Nah ini akar yang kita ketahui. Kalau akar 9 ya 3, akar 16 4. Sekarang bagaimana misalnya akar di luar semua ini? Oke, contoh seperti ini. Misalnya ada di sini akar 8. Nah, di sini tidak ada kan? Oke. Ini kita pakai di sini 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Jadi 1 ini tidak dipakai karena ya 1 kan ya tetap 1 identitas perkalian. Baik, sekarang 8. Nah, yang kita fokus di sini dalam bentuk akar. Nah, di sini ada angka 4, 9, 16, 25, 36 sampai 100. Nah, 8. Nah, jadi kita fokus yang di sini, akarnya lah karena dia bentuk akar. Bukan yang di sini lah. Jadi 8 itu ini ada 4, 9, 16. Jadi 8 apakah bisa dibagi dengan 4? Oke. 8 bisa dibagi dengan 4, ya kan? Berarti 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke. Di sini ada akar 4 dikali dengan akar 2. Ya kan? Kalau kita bisa. Akar 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 dalam bentuk sederhananya. Oke, selanjutnya. Kita coba lagi misalnya dia akar 18. Oke. Akar 18. Jadi ini ujinya akar 18. Nah, jadi di sini kita lihat angkanya. Apakah dia bisa dibagi dengan 4? Kalian 4 ada yang angka 18. 18 dibagi 4. Oh, ternyata tidak ada. Kita cari lagi. 18 bisa dibagi 9 karena nilainya kan 18 sama 9 kan lebih besar 19. Bisa ternyata 18 bagi 9 hasilnya 2. Berarti 18 itu adalah 9 kali 2. Nah, di sini kita langsung saja. Akar 9 itu sama dengan 3. Jadi sisanya yaitu 2. Oke, lanjut lagi. Misalnya lagi gini. Akar 32. Ya, akar 32. Nah, akar 32 tidak ada di sini. Oke, akar 32 itu lebih besar daripada yang ini 36. Lebih besar daripada 25. 32 bagi 25 bisa? Tidak bisa. 32 dibagi 16 kira-kira bisa atau tidak? Bisa ternyata, ya kan? Dibagi 4 bisa juga. Oke, kita ada dua versi, ya kan?
Jadi kalau kita lihat ini dari yang terbesar angkanya. Soalnya ini 18 dibagi 16 tidak, dibagi 9 bisa. Berarti 9 kali 2 yaitu 18. Akar 9 sama dengan 3. Kalau 32 itu bisa dibagi 16. Oh, bisa. Berarti 16 dikali 2. Hasilnya adalah akar 16 adalah 4. Berarti 4 akar 2. Oke. Atau misalnya kalau mau disederhanakan, misalnya 32 dibagi 4 misalnya. 32 dibagi 4 itu kan 8 kali 4. Oke, 8 kali 4. 4 kali 8 maksudnya. Nah, 4 kali 8. 4 kali 8 hasilnya adalah 4 akar 4, 2 akar 8. Oke, ternyata 8 bisa lagi disederhanakan, yaitu 4 kali 2. 4 kali 2 hasilnya akar 4 kan 2, berarti 2 kali 2 akar 2. 2 ini kan dari akar 4 tadi. 2 kali 2 4 akar 2, sama saja hasilnya. Oke, selanjutnya kita lebih lagi. Oke, ini misalnya akar 54. Nah, akar 54 kita lihat di sini 54 itu lebih besar dari 49. Apakah bisa dibagi? Tidak. 36 tidak. 25 54 bagi 25 bisa? Tidak bisa. 16 kali berapa supaya 64 ya? Tidak bisa. Ya kan? 16 kalian 16 yang ada 54. Tidak, kita ambil yang kecilnya 54. Kalian 54 bagi 9 bisa? Bisa, ya kan? Yaitu 9 kali 6. Nah, akar 9 adalah 3 akar 6. Nah, jadi bentuk sederhana dari 54 adalah 3 akar 6. Oke, lanjut lagi. Oke, misalnya kita kecilkan saja. Oke. Nah, misalnya di sini ada akar 24. Nah, akar 24 itu bagi 6 lebih besar daripada 16. Nah, jadi yang lebih mudah tuh kita lihat semesta angka. 24 itu bisa dibagi 9, tidak. Dibagi 16 tidak juga. Dan dibagi 4 bisa. Ya kan? 24 bagi 4 berapa ya? 6. Berarti 4 kali 6. Akar 4 2. 2 akar 6. Misalnya 27 bagi 4 tidak bisa kan, karena dia ganjil, ya kan. Nah, jadi bagi 9, 27 bagi 9 bisa, yaitu 9 kali 3. Akar 9 sama dengan 3 akar 3. Oke, selanjutnya misalnya gini. Misalnya ada hasilnya dapat akar 100, akar misalnya akar 35. Nah, akar 35. Akar 35 bisa dibagi 4? Tidak. Akar bagi 9? Tidak. 16 tidak. Oke, berarti akar 35 hasilnya tidak bisa disederhanakan, tidak bisa disederhanakan. Jadi akar 35 ya hasilnya tetap akar 35. Atau misalnya akar 30 misalnya, ya kan? Akar 30 bisa dibagi 4, bagi 9 tidak, berarti akar 30 ya tetap akar 30 gitu. Baik, selanjutnya dasar yang kedua yaitu
teorema Pythagoras. Ini penting sekali. Teorema Pythagoras itu bentuknya segitiga. Nah, Bapak anggap sini A, B, C gitu. Ini sisi miring. Boleh kita misalnya tandai sini adalah X, Y, R. Nah, ini R. Nah, untuk mencari R itu selalu Y ditambah X. Boleh juga, terserah aja, terpaling gak apa-apa. X ditambah Y. Kemudian untuk mencari X nya berarti sisi miringnya yang ini, sisi miring dikurang dengan siapa yang dicari. Ada yang ketahuan Y misalnya, ya kan. Kalau untuk mencari Y berarti ya si X nya yang dikurang gitu. Ini dasarnya. Jadi kalau kalian melihat ini ada sudut siku-sikunya, kemudian sudut miringnya atau hipotesa ya, itu adalah sisi miring yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Oke, misalnya gini, misalnya contoh misalnya ya, misalnya berapa ya, misalnya ini 10, di sini 5 akar 2. Nah, misalnya gitu. Berarti kalau mencari yang ini, R nya ini X, ini Y, TR sama dengan akar langsung, terserah mau 10 dulu atau 5 dulu, gak ada apa-apa. 100 10/2. Nah, di sini perlu kalian ketahui ini 5/2 25. Ini kan akar kan kalau dipangkatkan 2, akar 2 dipangkatkan 2 berarti akar kali akar 2, hasilnya adalah akar 4. Akar 4 yaitu 2. Nah, jadi ya dihilangkan aja langsung. Akar 2/2 yaitu 2. Jadi misalnya ada akar 3/2 berarti akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9 yaitu 3. Berarti akar 3 kalau dipangkatkan 2 ya hasilnya 3 gitu. Hasilnya 100 ditambah 50. Hasilnya adalah 150. Nah, di sini kita penting sekali, 150 bisa dibagi 4, dibagi 9 atau dibagi 25. Oh, ternyata dia bisa dibagi 25 karena dia bentuknya ada ini, ada 5. Kalau ada 5 kan 5, 10, 15, 20 gitu. Kelipatan dari 25 maksudnya. Berarti 150 itu 25 dikali 6, ya kan? Nah, jadi akar 25 yaitu 5 akar 6. Sebenarnya 150 bisa hasilnya akar 150, tapi kan biasanya orang mencari yang paling sederhana. Demikian penjelasan dari Bapak untuk dasar-dasarnya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau kurang paham silahkan bertanya, nanti insya Allah Bapak bantu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.